Jadi untuk capaian pembelajaran kita siang ini, jadi mahasiswa bisa menjelaskan definisi prakonsepsi dan juga fertilitas, menjelaskan fisiologi siklus menstruasi, kebutuhan dan peran zat gizi untuk masa prakonsepsi dan fertilitas, menjelaskan masalah gizi masa prakonsepsi dan menjelaskan penentuan status gizi masa prakonsepsi gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan itu mulai dari prakonsepsi, kalau kemarin di awal kemarin ya di PM yang kedua itu ada siklus kehidupan gitu ya, mulai dari dia remaja atau mulai dari ibu hamil sampai lansia. Ibu hamil terus melahirkan anaknya bayi, balita tumbuh ya, tumbuh berkembang ke anak sekolah, ke remaja, terus ke dewasa atau kalau wanita usia subur, nanti dia terus hamil lagi, punya anak lagi sampai dia lansia. Gitu. Nah, sesuai dengan namanya ya, sebelum konsepsi itu pertemuan sel waktu pembuahan atau dia sebelum menikah. Kalau konsepsi pernikahan, tapi kalau pra berarti sebelum pernikahan. Nah, kalau prakonsepsi itu kenapa sih penting? Karena memang kalau kita lihat di lingkaran kemarin ya, di daur kehidupan kemarin itu status gizi fase sebelumnya itu akan mempengaruhi status gizi masa sekarang, masa kini ya, dan juga masa setelahnya. Jadi masa status gizi kita yang kemarin, masa remaja, misalkan saya naruh kalian, usia kalian itu kan sebenarnya remaja akhir ya. Tapi kita taruhlah misalkan di dewasa awal gitu ya. Nah, status gizi kalian pas waktu remaja, pas waktu masih SMP, SMA itu akan berpengaruh sama status gizi sekarang. Gitu. Tentunya status gizi itu akan dipengaruhi sama pengetahuan juga. Pengetahuan terkait makanan dan juga lifestyle lainnya gitu ya, gaya hidup lainnya. Gitu. Jadi kalau status gizi kan nggak cuma ini ya, yang berasal faktornya nggak berasal dari dalam diri kita, tapi juga dari luar. Misalkan kemarin kita bahas mengenai obesitas nih, obesitas itu pengaruhnya juga dari eksternal, dari teman kita, teman tongkrongan yang misalkan teman kita itu dia suka nih sering nongkrong di resto-resto junk food, seringnya kayak gitu, sering minum minuman manis. Nah, kita akan ikutan, gitu, secara nggak langsung akan ya mungkin misalnya kalau di traktir pun sering traktir gitu teman kita akan dapatnya juga konsumsinya makan makanan yang dia tinggi kalori. Gitu. Jadi saling berhubungan. Gitu. Nah, kenapa penting? Karena ini kaitannya terhadap pas waktu nanti hamil. Nah, pas waktu hamil itu tidak hanya ibunya, tapi juga janinnya. Gitu. Jadi kalau ada istilahnya ya, ibu hamil itu nanti tuh dia ada peningkatan berat badan standarnya. Nah, itu dilihatnya dari status gizinya, status gizi sebelum kehamilan. Misalkan kalian hitung IMT gitu ya, IMT ibu pas waktu nikah sebelum hamil itu IMT-nya itu dia gizi kurang. Nah, penambahan berat badan untuk status gizi kurang, status gizi normal, dan juga status gizi lebih itu beda-beda per minggunya. Kalau di awal-awal secara standar per 1 bulan, per 2 bulan itu penambahannya ada. Tapi kalau per status gizi itu penambahan per minggunya itu beda. Jadi dia disesuaikan dengan status gizinya. Penambahan berat badan itu juga karena dia sudah ada janin yang berkembang di dalam tubuh ibunya. Gitu ya. Makanya di sini untuk mengurangi resiko terjadi masalah gizi ibu hamil, selain punya pengetahuan, jadi orang itu kan ini ya, ada fasenya. Fase pengetahuan tuh ada fase yang dia menerima informasi, terus dia jadi sikap gitu ya. Sikapnya itu misalkan dia bertanya terkait informasi itu kayak gitu. Terus dia paham. Terus dia praktik atau enggak nih. Nah, kita berada di mana? Misalkan kita sudah tahu bahwasanya ketika sebelum kehamilan itu harus konsumsi asam folat. Jadi asam folat itu sebenarnya kan memang untuk pas waktu hamil ya, awal-awal kehamilan. Tapi start kehamilan itu awal kehamilan kan biasanya agak-agak ini ya, kita kadang nggak tahu gitu ya, tidak merasakan kehamilan di minggu pertama gitu misalkan. Ada yang nggak merasa. Konsumsi asam folat itu sebaiknya
sebelum kehamilan gitu. Memang dia fungsinya untuk organ-organ vital bagi janin gitu. Nah, fungsinya di sini dia memang untuk mengurangi resiko ya terjadinya masalah gizi selama kehamilan. Ya, kemarin misalkan remaja putrinya dia anemia. Kalau tidak segera diatasi kejadian anemia pada remaja itu, dia akan berdampak nih pada ibu hamil yang nantinya juga akan anemia. Walaupun sebenarnya anemia itu banyak ya sebabnya ya kayak gitu. Nah, di sini dari kasusnya aja 80% kasus keguguran terjadi pada awal kehamilan di usia kehamilan 12 minggu. Nah, ini sudah banyak nih, ada kasus segini tentunya dia berhubungan sama status gizinya, ataupun misalkan dia untuk konsumsi zat gizi, zat besinya dia kurang, yang akhirnya dia terjadi keguguran, atau dia tidak mengonsumsi asam folat, gitu ya. Nah, untuk prevalensi anemia sendiri pada wanita usia subur, jadi wanita usia subur di sini itu tidak wanita yang usianya produktif, yang dia tidak ini ya, yang dia tidak hamil, yang dia tidak menyusui, gitu. Dia angkanya 26,9%. Nah, angka ini lebih besar nih pada anemia pada daur kehidupan remaja 26,5%. Jadi di sini kan kiranya di sini remaja, di sini wanita usia subur. Jadi ini pengaruh nih angka ini. Jadi kalau remajanya untuk prosentasenya dia banyak anemianya, prosentasenya, nah ini akan beresiko pada kondisi ibu yang dia hamil, kayak gitu. Nah, pencegahannya apa? Kalau untuk anemia ya dia berarti untuk masa remajanya, kayak gitu dia sudah mengonsumsi TTD nih, karena dia kan fasenya ada fase menstruasi ya, jadi mengonsumsi TTD, kayak gitu. Kalau masa kehamilan dia harus mengonsumsi tablet tambah darah, zat besi, kayak gitu. Nah, selain itu dia juga harus menjaga asupannya. Karena suplemen itu dia fungsinya hanya menambah atau mendukung. Untuk selebihnya itu dia sumbernya tentunya dari makanan. Gitu ya. Jadi apa yang dikonsumsi itu juga harus dipelajari. Oh, ibu hamil tuh ada kenaikan loh. Gitu. Itu kan taunya juga belajar gitu ya sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi diperbaiki ketika kita belum hamil nih. Itu diperbaiki status gizi kita. Entah itu makro untuk kecukupan zat gizinya juga makro maupun mikro. Nah, kalau kita ngomongin remaja, pubertas ya, pasti dia ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu ini juga mengakibatkan ada perubahan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang paling besar itu dia pada anak bayi dan juga remaja. Karena fase-fase tumbuh kembangnya itu paling pesat di fase-fase itu. Gitu ya. Kalau remaja di sini dibagi perubahan fisik dan juga psikologi. Kalau teman-teman juga pasti sudah merasakan ya perubahan secara fisik kayak gitu. Untuk laki-laki misalkan ini secara ini aja ya, contohnya aja mimpi basah untuk perempuan yang sudah menstruasi kayak gitu. Misalkan dia belum menstruasi pertama, itu segera dikonsultasikan. Misalkan udah di usia kalian nih, udah remaja akhir gitu. Itu harus dikonsultasikan ke dokter. Gitu ya. Atau misalkan untuk remaja putri menstruasinya tidak teratur. Dia 3 bulan sekali gitu. Nah, biasanya juga harus dikonsultasikan ke dokter. Gitu ya. Biasanya diberikan obat ini ya, obat kalau kita biasanya ngiranya itu obat KB gitu ya. Ya sama sebenarnya fungsinya ya. Itu fungsinya untuk biar kita lebih normal gitu ya, untuk menstruasinya lebih teratur gitu. Nah, untuk psikologinya biasanya karena memang fasenya fase ini ya, fase ingin mengaktualisasi diri kayak gitu, biasanya sering marah juga nih, sering ada cetusan-cetusan emosi. Pasti teman-teman pernah ngerasa ya, karena sekarang masih remaja akhir gitu kan ya. Kalau ada masalah kayak gitu ya, biasanya diluapkan nih. Diluapkannya tuh biasanya lebih berapi-api dibandingkan kalau kita sudah mulai masuk ke dewasa gitu. Nah, selanjutnya ini nanti lebih karena ini menstruasi dan juga prakonsepsi ya, jadi lebih ke perempuan kayak gitu. Nah, menstruasi di sini
secara definisi ya, nah itu proses keluaran dinding rahim dan disertai dengan pendarahan sebagai akibat tidak terjadinya proses pembuahan. Jadi karena tidak dibuah, ya, tidak ada proses pembuahan lah ya, ovulasi gitu, ini mengalami menstruasi. Ini berarti normal gitu ya, menstruasi bulan 1 kali per bulan gitu. Nah ini memang tanda yang tadi ya, untuk wanita itu dia masuk pada fase pubertas gitu. Nah, jadi siklus menstruasi yang tidak teraturnya itu misalkan dia nggak menstruasinya dia 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ataupun menstruasinya terlalu lama, kayak gitu, misalkan 2 minggu, gitu, 2 minggu menstruasi. Nah ini tidak hanya dipengaruhi oleh hormon juga, tapi juga makanan juga. Tentunya makanan ini akan mempengaruhi hormon, gitu kan ya. Nah, jadi makanan-makanan yang junk food itu juga akan mempengaruhi hormon kita. Sekarang ini anak-anak itu sudah, kalau mungkin juga teman-teman merasakan gitu kan ya, dulu itu untuk menstruasi pertama itu biasanya dia mulainya SMP kelas 1 atau SD kelas 6 gitu ya. Sekarang itu sudah anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 4 itu sudah mulai menstruasi. Nah ini juga terjadi karena adanya kenaikan nih konsumsi makan-makanan yang tinggi energi, tinggi lemak, tinggi gula, kayak gitu. Itu pengaruh juga ke awal mula menstruasi, kayak gitu ya. Nah, di sini jadi kejadiannya ini dari penelitian sebelumnya, ada 60,2% dari 108 remaja mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi kalau masalah reproduksi kan biasanya mungkin kita kalau cerita sesama perempuan mungkin kadang kalau masih awal mengalami agak malu gitu kan ya. Nah itu kita bisa nih tanya, misalkan kalau punya kakak perempuan kayak gitu, kita tanyakan gitu. Kalau misalkan memang tidak ada subjek ataupun orang untuk kita berdiskusi terkait kita menstruasi ataupun reproduksi, masalah-masalah organ reproduksi, entah itu laki-laki atau perempuan, itu segera dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Nah, kalau di puskesmas tentunya kalian sudah punya BPJS ya, jadi konsultasinya itu tidak berbayar. Gitu. Ataupun misalkan kalian sudah di fase-fase yang ini nih menstruasinya benar-benar dia 2 minggu sampai 3 minggu nggak berhenti atau dia memang 3 bulan sampai 6 bulan gitu belum menstruasi gitu. Nah itu langsung ke dokter spesialis kandungan untuk menanyakan gitu ya. Nah ini proses menstruasi ya gitu. Jadi ketika hormon gitu ya, jadi hormon ketika ini ya, ketika kita menstruasi, ovulasi ataupun pasca ovulasi, ini dipengaruhi sama hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron. Hormon estrogen maupun progesteron itu semuanya ini ada di laki-laki maupun perempuan. Nah, LH sama FSH ini dia yang mengatur menstruasi. Dan juga kalau LH ini dia meningkat ketika dia ovulasi, ketika waktu pengeluaran telur ya, kayak gini. Jadi FSH di sini, kalau kita lihat di sini ya, FSH maupun LH, FSH itu dia follicle stimulating hormone ya, kayak gitu. Yang dia memang untuk menstimulasi follicle yang ini ya. Gitu. LH itu luteinizing hormone. Jadi FSH maupun LH ini dia merupakan bagian dari gonadotropin hormon gitu ya di dalam tubuh. Nah, FSH dan LH ini juga dia bisa mengalami kenaikan maupun penurunan atau dia ekskresi gonadotropin tadi ya, itu terhambat, itu bisa juga karena status gizi perempuannya itu atau status gizi ini ya secara general, kayak gitu, status gizinya kurang atau status gizinya baik, itu akan mempengaruhi hormon FSH maupun LH. Misalkan dia tidak LH-nya menurun atau dia tidak menghambat ekskresi gonadotropin hormon kayak gitu. Nanti fase menstruasinya dia akan
lebih lama di sini. Jadi LH-nya dia tidak ada peningkatan nih, di sini ada dia LH-nya menurun, otomatis estrogennya dia juga menurun nih, gitu. Nah, dia di sini bisa ada gangguan di menstruasi, menstruasinya jadi lebih lama di sini. Gitu. Kalau ovulasi pas waktu produksi telur itu memang estrogennya meningkat. Kalau pas waktu fase pasca ovulasi progesteronnya yang meningkat. Jadi kalau teman-teman sekarang kan perempuan itu kan sudah banyak aplikasi ya. Jadi aplikasi di situ bisa mengetahui nih, misalkan dia ovulasinya kapan. Itu bisa tidak hanya bisa kita gunakan untuk melihat keteraturan menstruasi kita. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah, gitu ya, yang dia memang ada program hamil, kayak gitu. Nah itu bisa pas waktu ini nih, setelahnya menstruasi atau sebelum menstruasi, itu bisa istilahnya program kehamilannya pas waktu itu. Jadi berhubungannya bisa di sebelum menstruasi ataupun setelah menstruasi gitu ya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat gitu ya, melihat kalau fase-fase sebelum ya, fase-fase sebelum ataupun setelahnya menstruasi di sini, ini kan mau fase-fase ovulasi ya kayak gitu. Jadi dia lebih subur gitu wanitanya gitu. Nah, sebelum ke masalah gizi prakonsepsi ada yang mau ditanyakan? Jadi sebelum hamil, ini juga nanti membahas mengenai remaja juga. Jadi biasanya ada gangguan makanan, gangguan makan, gitu ya. Jadi ada bulimia, ada anoreksia. Teman-teman pasti di sini sering mendengar ya kayak gitu. Bulimia nih, ataupun dia sudah makan banyak tapi kok dia kurus banget. Ini bisa jadi dia salah satunya nih, bulimia ataupun anoreksia. Kalau bulimia, dia tuh makannya banyak, tapi habis itu dia muntahkan. Tentunya ini berhubungan sama kepercayaan diri ya, dan juga ya citra diri. Jadi dia kalau di depan orang ya merasa normal gitu ya, makan banyak gitu. Tapi kalau di luar itu dia akan memuntahkan. Biasanya tadi untuk citra diri, dia merasa bahwasanya cantik itu adalah yang dia secara body image kayak gitu ya, dia tuh kurus. Jadi misalkan kita lihat di televisi gitu ya, banyak model kayak gitu, yang dia kurus kayak gitu ya, jadi secara IMT dia kurang, gitu. Gizinya masih gizi kurang. Kita melihatnya itu, bahwasanya kalau cantik itu dia kurus, cantik itu dia putih, cantik itu dia rambutnya lembut. Jadi citra diri seperti itu atau body image seperti itu bisa mempengaruhi gangguan makan. Artis-artis pun juga seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat gitu ya, entah artis lokal maupun nasional maupun internasional kayak gitu, kalau mereka dapat ini ya bully kayak gitu, gendutan kayak gitu. Nah, biasanya akan mengalami hal-hal seperti ini, bulimia ataupun anoreksia. Gitu. Kalau anoreksia, mereka memang benar-benar membatasi. Jadi kalau bulimia dia masih mau makan, tapi nanti dimuntahkan. Kalau anoreksia, benar-benar dia mengurangi pembatasan secara strict gitu ya, apa yang dikonsumsinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini ya, jadi dia kurus pun ketika dia berkaca gitu ya, merasa bahwasanya saya kok gemuk gitu. Nah ini pasti juga sering kali ya dirasakan oleh kita gitu ya, cewek ya gitu. Kalau kita lihat dari indeks, misalnya kita lihat di indeks massa tubuh kita, IMT kita normal ya gitu, kok saya gendutan sih, kok pipi saya cabi ya kayak gitu, ataupun apalah kayak gitu. Jadi kita kadang nggak percaya diri. Cantik itu punya persepsi masing-masing ya. Jadi kita bisa menciptakan cantik itu apa. Tapi tentunya kita harus lihat kondisi kita. Maksudnya gimana nih Bu? Gitu. Jadi misalkan sekarang kan banyak kalimat gitu kan, love yourself kayak gitu ya. Cintailah dirimu apa adanya. Tapi jadi
mencintai diri sendiri itu juga harus berdasarkan kesehatan juga. Jadi misalkan kalian kalau dilihat dari parameter misalkan ya, entah prosentase lemak ataupun indeks massa tubuh, kalian menghitungnya ataupun mengukurnya, ternyata IMT saya overweight nih, atau ternyata prosentase lemak saya ini di atas normal gitu. Love yourself di situ bukan menerima apa adanya dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang salah kaprah ya sekarang itu ya. Love yourself itu dia harus mencintai dirinya sendiri, tapi juga harus menyayangi dirinya tuh dengan berusaha lebih baik gitu ya. Karena kan organ-organ di dalamnya itu juga penting buat dia. Kalau dia nanti kegemukan, tentunya efeknya nanti bisa dia sakit. Tidak hanya sakit ini ya, tidak hanya sakit yang menye-menye tuh enggak. Sakit menye-menye itu contohnya apa Bu? Kayak cuma pusing atau apa tuh enggak, tapi lebih ke organ dalamnya itu akan mempengaruhi. Kalau dia ada penumpukan yang banyak misalkan di livernya gitu, di hatinya juga nanti akan berpengaruh sama fungsi hatinya. Gitu. Jadi love yourself itu terima dirinya apa adanya. Itu tentu juga harus melihat gimana efeknya nanti gitu ya. Nah, di sini gangguan makannya ini, bulimia sama anoreksia ini dia bisa mengakibatkan sampai tidak menstruasi gitu ya, karena dia terlalu kurus juga gitu ya. Dan juga karena pengaruh hormonnya itu tadi ya. Gitu. Dan juga karena makanan itu dia akan mempengaruhi keseimbangan dari hormon di dalam tubuh. Bisa juga letih sama lesu. Tentu ya, kalau misalkan dia tidak ada asupan atau dimuntahkan kan berarti tidak ada asupan yang masuk ya. Tidak ada energi yang tercipta. Makanya dia lemah, letih, lesu, dan bahkan anemia. Dehidrasi juga. Karena dia asupannya di sini benar-benar dibatasi. Gitu. Dan ketika nanti kita sebagai promotor kesehatan, menurunkan berat badan itu tidak bisa instan. Jadi nanti kita memberikan semangat bahwasanya memang secara normal turun berat badan itu dia maksimal 2 kilo lah ya sebulan itu. Jadi ataupun dia berapa ya 0,5 sampai 1 kilo itu masih normal. Jadi memang program penurunan berat badan itu harus konsisten. Tidak terjadi instan misalnya satu bulan sampai 8 kilo sampai 10 kilo penurunannya itu sebenarnya tidak normal. Jadi benar-benar dia kan strict ya sama kebutuhannya ya. Jadi kalau kita cutting atau memotong gitu ya, memotong kebutuhan kita sehari kayak gitu atau defkal ya istilahnya defisit kalori itu harus bertahap. Tidak boleh langsung tiba-tiba kebutuhannya 2.400 kita potonglah sampai 2.400 kita potonglah sampai 1.000. Jadi harus bertahap. Karena nanti kan dia masih punya aktivitas ya yang membutuhkan energi. Terus masalah yang kedua ini adalah obesitas. Nah, kita sudah bahas ya, obesitas itu masalahnya tidak hanya dia di genetik, tapi juga bisa dari lingkungan, kayak gitu, bisa juga dari hormonal, di situ dari obat itu bisa akan mempengaruhi obesitas, gitu ya. Akibatnya apa? Resiko penyakit kardiovaskular pada waktu dewasa, DM juga pas waktu dewasa. Gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya resiko nih, kita punya hipertensi, gitu. Nanti kita harus tahu kita punya resiko untuk ada penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, gitu. Kita punya resiko keluarga DM, gitu. Kita berarti harus mengontrol konsumsi gula kita. Gitu. Kalau dari riset 2013, kalau obesitas ya, jadi ini secara keseluruhan, nah, ini obesitas pria itu 20%, wanita itu 35%. Gitu. Nah, ini tipe-tipe obesitas, jadi ada 3 tipe, ada OFID, ada PIR, ada APOE. Kalau apel ini dia lebih banyak pada laki-laki. Gitu. Kalau perempuan dia PIR bentuknya. Nah, ini apa namanya? Perbandingannya ya PIR sama apel gitu ya, karena memang di apel ini dia perutnya yang besar. Biasanya kalau bapak-bapak kita sering lihat ya perutnya besar kayak gitu. Nah, itu dia lebih
beresiko terkena penyakit penyakit kardiovaskular dan lain-lainnya atau komplikasi lain-lainnya. Karena di sini dia lebih banyak penumpukan visceral fat-nya. Itu lebih banyak lemak di bawah kulitnya. Gitu. Nah, kalau yang ini karena dia yang besar itu di bagian paha, pinggang dan juga pantat ya, gitu. Dia walaupun dia masih punya resiko tapi resikonya dia lebih kecil. Karena perut di sini kan perut ke atas misalnya dia kan untuk melindungi organ-organ di dalamnya ya, kayak gitu. Kalau oval shape kayak gitu tuh dia dari atas tuh dia gemuk nih. Istilahnya kalau mungkin bisa dibahasakan kotak kali ya, walaupun nggak kotak-kotak banget ya. Jadi dia mulai dari atas ini dia sudah gemuk, dari bawah juga gemuk. Jadi semuanya kayak rata gitu gemuknya. Distribusi lemaknya dia rata, tapi berlebih kayak gitu. Nah, hubungan obesitas sama fertilitas tuh apa sih? Jadi kalau dia obesitas, jadi obesitas kan penumpukan lemak ya, penumpukan lemak di dalam tubuh kita. Itu akan mempengaruhi hormon-hormon yang tadi tuh, yang LH, FSH, ataupun hormon gonadotropin ya, ataupun dia estrogen maupun progesteron. Nah, dia akan mempengaruhi keteraturan dari menstruasinya itu. Menstruasinya bisa lebih panjang atau dia tidak menstruasi sama sekali. Tentunya itu akan menghambat proses ovulasi. Jadi dia tidak ada produksi telur di situ. Gitu. Nah, jadi kalau ini ya, kalau ini tadi, jadi dia selain yang saya sampaikan ini, dia juga kalau obesitas itu, baik laki-laki maupun perempuan, jadi dia ada peningkatan hormon leptin. Jadi hormon leptin itu dia termasuk ke dalam jaringan lemak ya. Jadi diproduksi oleh jaringan lemak. Jadi dia akan mengganggu kesuburan atau keseimbangan dari hormon yang tadi yang memicu kesuburan, estrogen, LH, FSH gitu. Nah, menstruasinya tuh jadi tidak lancar. Makanya ketika program hamil itu tidak hanya zat gizinya atau zat gizi mikronya saja yang dipenuhi, tapi juga kita bisa mengurangi berat badan kita menuju berat badan yang normal. Gitu ya, karena memang dia bisa berakibat tadi ya kenaikan leptin ataupun dia bisa dia bisa menurunkan ini ya, menurunkan LH tadi ya, ataupun dia estrogennya juga tidak meningkat. Jadi dia turun gitu ya, kadar estrogennya. Makanya dia untuk menstruasinya jadi lebih lama ataupun dia bisa jadi tidak lancar gitu menstruasinya. Nah, bagaimana tips mencegahnya? Tentu teman-teman sudah tahu ya, gitu. Olahraga, exercise. Jadi exercise apa yang perlu kita lakukan? Jadi apa saja. Tapi yang paling dia signifikan dalam penurunan berat badan itu dia adalah angkat beban. Dan kalau kita lihat ini ya, sekresi gitu ya. Kalau olahraga itu kan ada keringat, terus nafas kita semakin terengah-engah kayak gitu. Nah, itu pengeluaran energi itu paling banyak itu dari nafas. Jadi semakin intensitasnya itu semakin berat, kita kan semakin terengah-engah ya. Itu kita penurunannya itu akan lebih signifikan. Bukan kita akhirnya kita ngeluarin nafas terus kita masukin ngeluarin gitu, nggak hanya itu aja. Karena kita juga perlu keringat gitu kan ya. Nah, jadi untuk olahraganya sesuai sama ini ya, sesuai sama apa sih kemarin itu baik, benar, gitu sama materi yang kemarin ya, baik, benar, terus dia teratur dan dia tepat. Gitu. Jadi disesuaikan sama kemampuan kalian, bisanya apa nih, gitu. Terus dia pemanasan, jadi alurnya juga harus sesuai, gitu, pemanasan dulu, terus nanti dia intinya, terus habis itu pendinginan, gitu. Terus intensitasnya dia berapa menit, dan juga frekuensinya dia berapa kali. Jadi itu harus ditentukan. Gitu. Ini kenapa harus dilihat seperti itu? Karena yang melakukan itu kan kita ya. Jadi harus disesuaikan kemampuan kita.
Jadi intensitas sedang nih 30 menit sekali olahraga. Frekuensinya berapa? 3-5 kali. Kayak gitu. Kalau untuk kegiatan lainnya seperti ini nih, seperti menonton TV, ini juga sudah saya jelaskan kemarin ya, bahwasanya ketika kita mengkonsumsi makanan, itu ada rangsangan ke otak untuk memberikan message, ya, memberikan pesan bahwasanya sudah kenyang, kayak gitu. Tapi ketika kita makan, fokusnya kita tidak makan, tapi fokusnya kita itu adalah nonton, maka respon itu akan lambat diterima oleh otak. Nah, biasanya kita kalau ngemil juga gitu kan nggak sadar gitu ya kalau kita nonton atau apa gitu. Nah, itu karena memang respon otaknya lambat menerima informasi bahwasanya kita sudah kenyang. Gitu. Ini juga termasuk ke gizi seimbang ya, PUGS itu pedoman umum gizi seimbang ya, baik makan sayur dan buah. Terus dia bisa ini sarapan ya, dan juga hidrasi kayak gitu. Terus ya aktivitas fisik lainnya, jadi bisa exercise atau aktivitas fisik lainnya kayak gitu dan batasi gadget. Kenapa seperti ini? Hubungannya sama ini juga nih. Kalau sekarang kan remaja sudah shift ya, sudah berpindah ya, nggak nonton TV lagi gitu. Apa-apa dilakukan lewat gadget. Jadi itu bisa menurunkan rangsangan juga, rangsangan kenyang di hipotalamus gitu ya. Ini biasakan makanan dengan keluarga ini juga termasuk ke dalam PUGS juga. Jadi bisa beraneka ragam di sini. Kalau keluar kita belum tentu beraneka ragam di sini kayak gitu ya. Baru selanjutnya masalah yang lainnya itu adalah KIK, kurang energi kronis. Jadi kurang energi kronis itu bisa dilihat juga dari lila. Kalau ibu hamil dia pakai lila gitu ya, di bawah lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm gitu. Nah, KEK ini juga dipengaruhi sama tadi gangguan makanan, entah itu bulimia ataupun anoreksia. Dia sama-sama terkait body image, citra tubuhnya, nggak percaya diri terhadap tubuhnya. Seperti yang saya bilang tadi, boleh love yourself kayak gitu, tapi harus melihat efeknya negatif atau enggak nih. Tubuh kita seperti ini dia efeknya negatif atau enggak nih. Pun juga misalkan dia kurus, kalau tadi saya ngomongnya gemuk gitu ya, kalau terlalu kurus pun kayak gitu, itu pasti nanti juga akan berefek pada dia. Dia lebih lemes ya gitu ya, karena memang dia strict sekali dalam pengaturan makan yang dikonsumsinya itu. Nah, ini juga biasanya nggak hanya alasan ekonomi, tapi juga psikososial. Tadi body image, gitu, ataupun dia dari temennya, atau ya kalau temannya kan secara sosial ya, berarti ya secara lingkungan ya. Dan lingkungan itu, citra-citra seperti itu dibentuknya tuh biasanya juga dari media. Itu dari media sudah memposisikan bahwasanya wanita cantik, laki-laki tampan, itu yang seperti apa tubuhnya. Gitu. Nah, ini akhirnya ini merupakan berat badan karena faktor emosional. Jadi karena citra tubuhnya, oh dia harus kurus. Jadi saya akan berusaha untuk menurunkan berat badannya ini. Nah, ini karena dia sudah terlalu kronis gitu ya, kekurangan energinya. Tentunya dia secara tanda gejala dia nggak ada tenaga gitu ya, letih, lesu, gitu. Bisa juga anemia juga gitu. Nah, dia akan rentan terkena penyakit infeksi. Gitu. Seperti yang kita pelajari di conceptual framework ya, kayak gitu di faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi, kan ada yang faktor tidak langsung, ada akar masalah, ada yang faktor langsung. Nah, faktor langsung dari penyebab status gizi itu ada penyakit, infeksi, dan juga konsumsi makanan. Nah, ini dia saling berhubungan. Jadi ya kalau dia konsumsinya kurang, dia akan mempengaruhi infeksi atau peningkatan terjadinya infeksi. Dan juga kalau dia terkena infeksi, sakit gitu ya, dia ada penurunan nafsu makan. Gitu. Jadi akhirnya dia akan mempengaruhi status gizi. Terus selanjutnya anemia. Ini tentu ya, kalau dia konsumsi zat gizi besinya dia kurang, gitu ya, atau protein
hewani maupun nabatinya dia kurang, dia akan terkena anemia. Anemia itu bisa faktornya banyak gitu ya. Jadi ada yang dari makanan, ada yang dari pendarahan, cacingan, ataupun dia pembentukan darah yang tidak normal gitu ya, atau tidak biasa seperti thalassemia gitu. Nah, ini biasanya kalau diceknya lewat HB gitu ya, HB-nya kurang dari 11 untuk yang remaja. Kalau untuk yang dia sudah dewasa itu hamil gitu ya, dia kurang dari 12. Jadi beda gitu ya range-nya. Nah, dia akan mengalami hal-hal seperti ini. Letih, lemah, lesu gitu, tidak bersemangat, jadinya dia apatis. Kalau masih remaja, masih bersekolah ataupun berkuliah, tentunya nggak semangat nih ketika dalam proses belajar mengajar. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya sebab-sebabnya. Nah, untuk cacingan di sini kalau untuk daerah yang endemi dia 1 tablet per 6 bulan. Kalau untuk yang dia tidak endemi itu masuknya itu dia di daerah tersebut dia hampir nggak ada sama sekali terjadi cacingan. Gitu. Kalau endemi berarti dia banyak yang terkena cacingan. Gitu. Kalau tidak endemik, dia hanya butuh 1 tablet per 1 tahun. Karena kita nggak tahu ya, karena cacing itu kan kalau dia bentuknya telur bisa dari kebersihan sayur-sayuran. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita sering konsumsi lalapan gitu ya. Kita nggak tahu lalapan ini misalkan kalau konsumsi di luar gitu, nggak tahu kalau makanan ini sudah dibersihkan atau belum. Gitu. Karena paling aman tuh memang kalau untuk konsumsi makanan yang baik dari segi higien sanitasinya itu memang di rumah. Gitu. Kalau kita memang benar-benar menjaga, tapi nggak masalah kalau kita makan di luar, gitu ya. Jadi kalau untuk anemia untuk remaja ini konsumsi TTD, tablet tambah darah. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan ya. Jadi ini ya 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama. Karena kita pas waktu menstruasi ya. Gitu. Terus dia yang kedua diminum setelah makan. Tapi kalau misalkan kalian itu mual muntah, mual lah ya, ketika bau dari TTD-nya ini, kita bisa mengonsumsinya sebelum tidur. Yang kedua, jangan diminum bersamaan dengan ini, karena dia akan menghambat absorpsinya. Jadi kan kalau zat besi itu ada yang menghambat, ada yang dia meningkatkan. Kalau menghambat itu dari kopi, teh, susu, gitu. Hal yang dia meningkatkan itu dari vitamin A dan juga vitamin C ini ya, dari buah-buahan yang mengandung vitamin A sama vitamin C. Nah ini juga bisa diminum dengan air putih karena tadi kan ini nggak boleh ya, kopi, susu, teh ini kan nggak boleh, makanya dikonsumsinya menggunakan air putih. Efek sampingnya ada, tapi dia tidak selalu ada, tidak semuanya mendapatkan efek samping ini, kayak gitu. Jadi kalau ini misalkan nyeri di ulu hati, mual, tinjanya hitam, itu karena efek dari konsumsi zat besinya ini. Jadi bukan efek yang buruk itu enggak, dia efek karena mengonsumsi zat besinya aja. Gitu. Tapi efeknya bukan buruk banget buat kesehatan, enggak. Ini karena efek kayak timbal balik ini ya, konsumsi zat besi. Tapi dia enggak berbahaya untuk kesehatan dan juga tidak semuanya merasakan ini. Jadi ketika nanti kalian bekerja di puskesmas gitu ya, nah itu harus dikontrol konsumsi untuk distribusinya dikontrol, distribusi TTD sekolah-sekolah, dan juga untuk konsumsinya ini bisa dikontrol juga. Gitu, karena biasanya itu kan ini ya sudah dapat tapi tidak dikonsumsi. Gitu. Saya dulu juga kayak gitu karena memang tidak ada edukasi gitu ya. Tidak ada edukasi, makanya kita hanya mendapatkan terus ini apa sih fungsinya gitu. Hanya diminum pas waktu menstruasi, tapi kita nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Jadi diberikan edukasi. Kenapa harus mengonsumsi TTD? Itu baiknya apa? Diminumnya ini juga harus diperhatikan nih, diminumnya kapan, kayak gitu. Karena sudah diberikan, sudah dikonsumsi, tapi ternyata dia konsumsinya berbarengan sama ini kan dampaknya atau efeknya nggak optimal ya begitu.
secara garis besar masalah-masalah yang tadi itu karena memang gaya hidup remaja. Ini terkait body image dan juga sedentary ya. Aktivitasnya sedentary. Jadi dia keseringan duduk kayak gitu ya, tidak melakukan aktivitas ringan, sedang, berat ataupun exercise gitu. Terus untuk body image itu yang tadi yang dia gangguan makanan sampai dia mengakibatkan KEK kayak gitu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi love yourself-nya itu dia harus mencintai diri kita apa adanya. Tapi tetap harus menyayangi diri kita tuh berdasarkan efeknya nanti ya ke kesehatan. Karena nanti kalau kita terlalu kurus maupun terlalu gemuk, dia akan mempengaruhi ini produksi hormon estrogen yang meningkat. Nah, dia akan mempengaruhi menstruasi. Gitu. Kalau sedentary, ya tadi ya, dia aktivitas fisiknya dia sangat kurang. Jadi masuknya kebanyakan bisa jadi dia sedang ringan. Gitu. Nah, di sini resiko gizi lebih 3 kali, gizi overweight ya, 3 kali lebih besar pada seseorang dengan aktivitas fisik yang ringan dibandingkan dengan aktivitas fisik sedang dan juga berat. Ringan itu ya duduk, kalau sedang tuh sudah mulai dia jalan kaki. Jadi nanti kalian tinggal nyari aktivitas ringan, sedang, berat itu apa aja sih contohnya. Nah, ini juga kalau penelitian terdahulu ada status gizi yang lebih itu, overweight itu beresiko 1,89 kali lebih besar mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur dibandingkan seseorang yang dia status gizinya normal. Itu. Nah, ini terkait juga ini ya, usia menarche tadi ya. Kalau dia terlalu banyak simpanan lemaknya itu dia akan kejadian menarche ataupun menstruasi pertama itu dia akan lebih apa sih namanya, lebih startnya lebih awal kayak gitu. Itu juga yang saya bilang tadi, dia pengaruh ke makanan juga, makanan yang junk food, makannya tinggi kalori gitu. Ini pengaruhnya ke lemak ini, akhirnya dia usia menarche-nya dia lebih cepat kayak gitu. Selanjutnya, sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Jadi selanjutnya kebutuhan menurut AKG. Jadi kalau kalian mau menghitung sendiri nggak masalah ya, bisa pakai apa namanya Harris Benedict gitu untuk mengetahui dia kebutuhannya itu berapa. Tapi kalau melihat dari AKG nanti kan biasanya dibandingkan ya dengan asupannya kayak gitu. Apakah dia asupannya itu defisit, asupannya itu dia normal, atau asupannya dia berlebih, jadi bisa dibandingkan menggunakan AKG. Nah, kalau kebutuhan AKG itu kalau AKG itu kan dibagi ya, dibagi dia per umur dan juga per gender. Jadi nanti kalian bisa lihat untuk kebutuhan makronutrien dan juga mikronutriennya itu berapa. Kalau fase prakonsepsi itu kan dia ini ya antara 16-18 dan juga 19-29 itu yang sebelum hamil kayak gitu ya. Jadi kebutuhan makronya di sini energi, protein, lemak, karbohidrat itu juga harus dilihat sudah sesuai atau belum. Ketika kita menghitung asupan makanannya itu melihat dari asupan sehari gitu ya, ataupun 2 hari atau 3 hari menggunakan ataupun kuesioner 24-hour recall. Nah, ini peran energinya ya. Jadi energi itu karena memang dia total, gitu ya, total kebutuhan sehari, gitu, tentunya dia adalah sebagai patokan apakah dia kurang ataupun tidak, dan juga sebagai prosesnya dia membantu metabolisme lainnya. Gitu. Metabolisme dari zat gizi makro maupun mikro, kayak gitu. Nah, di sini kalau dia kekurangan energi, kalau kebutuhannya itu ketika asupannya itu dia kurang dari kebutuhannya, tentu dia akan mengalami ini nih, kapasitas kerja ini jadi terganggu karena dia lemes. Asupannya masih jauh kayak gitu dari kebutuhannya. Gitu. Jadi makanya PUGS juga ya, itu memasukkan sarapan.
Karena kalau di Indonesia itu kan start kerja itu kan dari mulai jam 8 ya sampai jam 4 ya, ataupun jam 9 sampai jam 5. Kalau di luar itu beda-beda gitu ya, di luar negeri gitu. Ada yang dia jam 10 ataupun jam 11 baru berangkat kerja, nanti pulangnya nanti jam 7 malam ataupun jam 6 malam. Jadi kenapa penting itu ya, karena di Indonesia juga tuh secara sekolah ataupun di kerja itu ya, di pekerjaan itu mulainya tuh pagi. Makanya penting untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan produktivitas itu dari memenuhi kebutuhan energi dari sarapan. Karena sarapan itu dia menyumbang 15-20% kebutuhan sehari. Gitu. Tapi kalau dia energinya kurang, karbohidratnya kurang, dia akan memecah cadangan protein. Padahal cadangan protein itu fungsinya sebagai ini, sebagai pertumbuhan perkembangan dan juga transport HB gitu. Dia akan dipecah duluan. Nanti akan mempengaruhi fungsinya ini, fungsi proteinnya ini. Itu biasanya dipecah duluan itu kan karbohidrat dulu ya, protein itu dia yang paling akhir. Tapi kalau energinya sudah sedikit, ya, sudah terbatas, tentunya dia akan dipecah juga cadangannya. Nah, untuk zat besinya ini, dia kalau untuk yang tadi ya, yang untuk prakonsepsi, dia yang udah wanita usia subur ataupun hamil, itu dia nggak boleh kurang dari 12. Kalau kurang dari 12, dia anemia. Kalau untuk remaja putri dia kurang dari 11. Gitu. Nah, ini vitamin A, C tadi yang di contoh-contoh makanan tadi ya, dia membantu proses penyerapan zat gizi besi. Nah, untuk yang menghambatnya tuh yang ini tadi, yang tanin, dari teh, coklat, dan juga kopi. Nah, ini jadi menstruasi itu tadi ya, di bagian menstruasi, di slide menstruasi, itu dia juga dipengaruhi oleh status gizi. Status gizi itu kan dipengaruhi oleh konsumsi makanan ya. Jadi di sini asupan gizi yang sesuai kebutuhan dapat meningkatkan fungsi reproduksi dan berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Masih ingat ya tadi ya hormon-hormon yang dia berpengaruh terhadap proses reproduksi gitu ya. Dari hormonnya gonadotropin. Jadi gonadotropin itu ada LH, ada FSH yang dia berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan juga terhadap ovulasi. Kalau yang LH, yang FSH tadi, yang LH tadi ya. Dan juga di situ ada peran estrogen dan juga progesteron. Gitu. Kalau dia apa namanya? Dia lemaknya tadi banyak gitu ya, dia overweight ataupun obesitas, nah dia akan mempengaruhi menstruasi yang terlalu lama. Akhirnya kalau menstruasi terlalu lama, tadi kalau menurut siklus dari menstruasi terlalu lama, dia nggak ada ovulasinya ini, ovulasinya juga akan agak lama gitu ya. Maksudnya karena menstruasinya dia misalnya 2 minggu gitu. Ovulasinya dia juga akan terhambat gitu waktunya, yang harusnya bisa lebih maju dia juga akan mundur karena menstruasinya dia lebih lama gitu. Jadi gimana asupannya dia harus baik, harus seimbang supaya dia status gizinya juga baik, supaya hormon-hormonnya tadi seimbang gitu. Nah, ini contohnya status gizi kurang ya dan menstruasi. Jadi kalau dia berat badannya kurang atau status gizinya kurang, dia ada penurunan produksi dari GnRH. GnRH itu gonadotropin ya, gonadotropin releasing hormone. Jadi dia FH sama LH sama FSH itu bagian dari gonadotropin releasing hormone. Jadinya dia pengeluaran hormon LH dan juga FSH-nya ini juga akan terhambat, gitu, yang mengakibatkan estrogennya ini akan mengalami penurunan. Padahal kalau fase-fase yang ovulasi tadi kan estrogennya meningkat ya, gitu. Nah di sini mengakibatkan kadar hormon estrogennya mengalami penurunan sehingga dia akan menghambat proses ovulasi. Ovulasinya tadi, yang produksi telurnya tadi, dia akan atau pengeluaran telurnya tadi dia akan akan terhambat, akhirnya menstruasinya lebih panjang karena dia estrogennya tadi turun. Kalau di fase yang tadi ya, fase menstruasi tadi, proses ovulasi itu terjadi ketika
estrogennya itu tinggi dan juga LH-nya tinggi, FSH-nya itu juga tinggi. Jadi ada kenaikan di hormon-hormon ini 3 ini. Gitu. Pun dia juga kalau gizi lebih, status gizinya lebih. Nah, di sini ada peningkatan jumlah hormon estrogen. Kalau tadi kan penurunan ya, kalau ini peningkatan. Tapi peningkatan di sini dia timbal baliknya tuh nggak selalu negatif, tidak selalu positif ya, tapi di sini dia negatif terhadap produksi GnRH. Ini juga ngaruhnya tadi ke leptin juga tadi, leptin yang diproduksi oleh jaringan lemak. Jadi menstruasinya di sini juga lebih panjang. Gitu, karena dia juga produksi ini ya, FSH-nya ini juga menurun. Gitu. Jadi gizi lebih maupun gizi kurang, dia akan berdampak pada proses menstruasi. Seperti yang tadi, kalau gizi kurang, dia karena gangguan makan, bulimia, anoreksia, yang dia bisa mengakibatkan KEK. Gitu. Itu pengaruhnya tidak hanya dia letih lesu, tapi juga di siklus menstruasinya dia. Jadi lebih panjang atau dia jadi tidak teratur. Nah, gangguan siklus menstruasi itu biasanya itu sering terjadi pada wanita. Maksudnya ya semuanya gitu ya pernah mengalami itu. Entah itu biasanya terlalu lama gitu ataupun dia 2 bulan sekali gitu. Itu ada banyak gitu. Kalau di sini dia untuk yang Jawa Timur aja 13,3%. Itu lumayan berarti ya, lumayan banyak. Jadi sebagai saran nanti ya, kalau untuk ahli gizi mungkin memperbaiki konsumsi makanannya. Jadi variasinya, sumbernya maksudnya di sini dia sumbernya beli atau buat sendiri kan pasti akan terjaga. Ya sama-sama terjaga kalau kalian misalkan beli tapi punya pengetahuan beli makanan jadi tapi punya pengetahuan terkait gizi seimbang. Gitu. Nah, kalau di Jawa Timur 13,3, kalau nasional 13,7. Gitu. Nah, ini yang biasanya terjadi ya, gangguan siklus menstruasi yang pendek jika tidak ditangani dan dapat menyebabkan pengeluaran darah yang lebih sering. Pendek di sini misalkan dia cuma 3 hari tapi dia terjadinya sebulan 2 kali gitu. Itu bisa terjadi anemia. Kalau dia keluarnya cuma 3 hari tapi dia deres banget. Pendek tapi dia deres. Atau produksi darahnya dia banyak. Pengeluaran darahnya dia banyak kayak gitu. Kalau dia tidak normal atau dia terlalu lama, dia akan menghambat proses ovulasi atau tidak adanya proses ovulasi. Nah, ini bisa indikasi dia infertil atau tidak subur. Jadi infertil itu infertil primer ya, infertil primer atau tidak subur primer itu biasanya dia belum mempunyai keturunan sampai 3 tahun. Padahal dia sudah melakukan hubungan kayak gitu secara istilahnya secara normal, secara normal sih. Kayak dia seminggu berapa kali kayak gitu. Jadi itu ya dikatakan normal, itu bukan yang cuma sebulan sekali kayak gitu. Nah, itu dia bisa terindikasi infertil primer. Jadi misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun kayak gitu belum mempunyai keturunan, padahal secara hubungan seks itu dia teratur gitu, itu harus dikonsultasikan ke dokter. Ini pengetahuan ya, itu harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi wanita baik wanita maupun perempuan harus tahu. Dan ketika misalkan cek infertilitas ini, fertilitas itu juga bisa dua-duanya, tidak hanya laki-laki maupun perempuan. Karena menurut studi ya, gitu, infertil itu kebanyakan itu dari laki-laki. Gitu. Dan kalau tadi kita ngomongin ke obesitas ya, dia mempengaruhi siklus menstruasi. Obesitas itu juga mempengaruhi kualitas sperma. Jadi tidak hanya di perempuan, laki-laki pun juga seperti itu. Bisa jadi belum mempunyai keturunan karena laki-lakinya itu memproduksi sperma yang tidak berkualitas atau kualitasnya dia masih rendah kayak gitu. Gitu ya.
Terus, nah ini yang sering terjadi ya. Jadi pas waktu fase menstruasi, itu pasti kita akan mengalami, kalau menstruasi itu kan beberapa ini ya, apa namanya, beberapa yang biasanya kita rasakan mungkin ya, nanti ada di sini gitu. Ada yang dia craving, makannya dia lebih banyak, gitu. Ada yang dia ya ini ya, disminor gitu ya, nyeri, terus mual, muntah, pusing sampai pingsan. Gitu. Kalau di sini kita ngomongin tingkat stres nih. Gitu. Nah, tingkat stres ini dia hubungannya juga sama ini juga, hubungannya sama GNRH juga. Tapi di sini lebih ke apa namanya, karena tingkat stres ini dia ada hormonnya sendiri kayak gitu, nanti itu dia distimulus sama hormon CRH, kortikotropin. Nah, ini juga akan bekerja sama antagonis nih dengan GNRH. Jadi dia akan menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Jadi GNRH-nya dia akan diturunkan. Terus siklus hormon CRH-nya itu dia akan meningkat. Makanya dia terjadi ketika kita stres kayak gitu ya, menstruasinya akan biasanya menstruasinya lebih cepat gitu ya. Ketika kita stres, ya, menstruasinya lebih cepat ya, ataupun bisa jadi tidak teratur. Ini karena apa namanya, kinerja dari hormon CRH kayak gitu. Nah, wanita yang memiliki skor skala stres yang tinggi, jadi stres itu dia ada skalanya gitu ya, dihitung menggunakan kuesioner. Skalanya stresnya stres ringan, sedang maupun berat gitu. Kalau di skala stresnya itu tinggi atau berat, itu memiliki resiko mengalami PMS 3,7 kali dibandingkan dengan yang skor skalanya stresnya itu rendah. Pramenstruasi, PMS itu pramenstruasi ya, gitu. Atau biasanya kalau orang-orang tuh PMS itu ngerasanya tuh pas waktu menstruasi, kayak gitu. Jadi pas waktu menstruasi itu memang dia hormon-hormonnya itu yang tadi ya, kayak pas waktu menstruasi dia FSH-nya dia tidak naik sih sebenarnya ya. Tapi dia ada hormon-hormon yang bisa mengakibatkan kita sebagai perempuan ya, itu kayak mudian. Gitu. Kemudian dan juga biasanya lebih cepat marah. Gitu. Jadi selain karena memang kondisinya dia sakit, misalkan ya perutnya sakit, dia mual muntah gitu. Nah, di situ juga ada pengaruh hormon. Gitu. Nah, yang ketiga, stres menyebabkan penyimpangan pada pengeluaran beta endorfin yang dapat menyebabkan beberapa gejala PMS. Jadi ini karena beta endorfin ya, kayak gitu. Yang dia fungsinya untuk mengontrol nyeri, emosi, nafsu makan, kayak gitu, juga sekresi hormon. Akhirnya dia kemudian. Terus apa nih peran zat gizi pas waktu menstruasi? Sebenarnya pas waktu menstruasi itu untuk asupannya dia sama, tapi dia harus ditambah dengan konsumsi suplemen. Karena memang kebanyakan di Indonesia itu asupannya itu memang dari protein nabati ya, kayak gitu. Kalau untuk hewaninya itu masih sedikit, kalau berdasarkan kebutuhan, biasanya memang dibantu dengan suplemen zat gizi besi. Jadi, karena dia mengalami menstruasi kayak gitu. Nah, di sini asupan protein yang kurang itu akan mempengaruhi penurunan frekuensi puncak LH yang akan mengalami pemendekan fase folikuler. LH-nya nggak naik. Jadi dia kayak stagnan, jadi dia penurunan. Jadinya menstruasinya juga akan lama. Jadi mengonsumsi proteinnya sesuai dengan kebutuhan. Atau dia mempunyai kemampuan kayak gitu, bukan kemampuan, tapi dia berusaha untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari mana? Dari variasi dan juga jumlahnya. Variasi makanannya, protein hewani dan nabati, dan juga jumlahnya. Gitu. Nah, ini dari penelitian 9 orang vegetarian yang diberikan diet mengandung protein hewani, ternyata fase folikulernya memanjang dan FSH-nya pun meningkat. Jadi dia di sini yang biasanya tidak mengonsumsi protein, itu diberikan diet yang tinggi protein. Yang ini hewani ya. Akhirnya FSH-nya pun dia meningkat.
Jadi dia teratur gitu, akhirnya ya menstruasinya teratur dan ada proses ovulasi di situ. Jadi proses ovulasinya juga normal gitu, nggak akhirnya karena menstruasinya panjang terus proses ovulasinya bisa tidak terjadi gitu. Tapi ini dia jadi normal. Gitu. Terus selanjutnya lemak. Ini berhubungan sama status gizi tadi ya, status gizi yang dia berlebih ataupun kurang juga. Gitu. Jadi di sini ada kalau dia konsumsi lemaknya berlebihan gitu. Jadi nanti ada hormonnya sama tadi FSH maupun LH-nya dia akan menurun. Nanti prosesnya dia akan memperlama nih siklus menstruasinya kayak gitu. Selanjutnya untuk zat gizi mikro. Jadi kalau zat gizi mikro ini saya ambil dari penelitian-penelitian ya. Jadi misalkan magnesium dia mempengaruhi produksi estrogen selama ovulasi. Dan memanfaatkan karbohidrat dalam fase luteal. Jadi dia membantu magnesiumnya dia memproduksi estrogen, terus dia karbohidratnya dia memanfaatkan karbohidrat untuk magnesiumnya ini. Magnesium ini dia membantu metabolisme dari karbohidrat pada fase luteal yang di siklus menstruasinya itu di fase lutealnya fase yang mau menstruasi gitu kan ya. Sedangkan kalsium di sini meningkatkan keteraturan dan kematangan folikel yang nantinya dia bisa ke proses ovulasi gitu. Nah, untuk Hb-nya dia mengantarkan oksigen. Kalau ini sudah pada tahu ya, Hb itu dia di dalam tubuh dalam zat gizi, jadi mengatur oksigen ke seluruh tubuh dan juga ke otak. Jadi anemia, makanya anemia itu dia salah satu tandanya gitu ya, itu dia tidak konsentrasi karena dia kekurangan dalam transportasi oksigen ke otak. Nah, kalau di siklus menstruasinya ini dia akan mempengaruhi estrogen dan progesteron. Jadi mempengaruhi kinerja dari hipotalamus. Itu kalau dia estrogen maupun progesteronnya rendah, tentunya dia untuk siklus menstruasinya dia lebih lama. Nah, selanjutnya prinsip diet pas waktu PMS ya, premenstrual syndrome. Jadi PMS itu dia sebelum menstruasi sebenarnya dirasakannya. Teman-teman juga pasti sudah pernah merasakan gitu kan ya. Dia ada nyeri di ulu hati ataupun nyeri perut ataupun mungkin di punggungnya agak nyeri-nyeri kayak gitu. Atau perutnya mungkin nyeri kayak gitu. Nah, itu dia fase-fase ataupun gejalanya ya, gejala PMS kayak gitu. Nah, ini kalau secara definisi, ini adalah kumpulan gejala fisik, emosional, jadi nggak cuma fisik ya, tapi juga emosional, psikologi yang dialami fase luteal setelah setiap siklus menstruasi 7-14 hari menjelang menstruasi. Jadi sebelum ataupun pas waktu di awal-awal fase menstruasi. Di sini menjelang menstruasi ya. Nah, 75% wanita mengeluhkan gejala premenstruasi dan 30% wanita memerlukan pengobatan. Jadi di sini dia sampai mengalami anemia. Makanya perlu pengobatan ataupun dia PMS-nya sampai pingsan. Gitu. Keluhannya yang biasanya dialami pas waktu PMS itu ya, jadi cemas, depresi, kelelahan, pertambahan BB ini biasanya karena ini tipe PMS-nya dia craving nih. Dia sering nyemil. Pembengkakan, sakit pada payudara, nyeri punggung. Nah, biasanya timbul 7-10 hari sebelum menstruasi. Nah, status menstruasi itu adalah umur menarche. Menarche itu dia pertama kali menstruasi dan juga lama menstruasi. Jadi kalau secara statistik itu dia sebenarnya tidak berhubungan sama PMS. Jadi awal mula dia menstruasi, misalkan dia SD kelas 3 sudah mulai menstruasi ataupun dia panjangnya menstruasi 10 hari atau sampai 14 hari, dia tidak berhubungan sama PMS. Karena PMS setiap orang tuh biasanya memang berbeda-beda ya kayak gitu. Saya misalkan PMS-nya itu kalau secara emosional itu mungkin banyak ya atau mungkin semuanya pasti seperti itu secara emosionalnya gitu. Karena tadi ada hormon beta endorfin ya kayak gitu. Kalau secara
secara ini, secara konsumsi gitu ya, ada yang dia craving, dia snackingnya banyak, biasanya yang dicari itu karbohidrat, sumber karbohidrat sederhana biasanya. Ada yang dia misalkan perutnya nyeri banget, gitu. Ada yang dia tidak nyeri perut. Nah, jadi yang saya mau simpulkan di sini, gejala PMS, tanda-tanda PMS ya, gitu, itu tidak dipengaruhi oleh dia menstruasinya lama ataupun dia menarche-nya pas waktu dia ini kecil, kelas 3 kelas 2 gitu. Karena sekarang sudah banyak banget ya yang dia manage kayak gitu usianya tuh masih anak kecil kayak gitu. Nah, ini tipe-tipe PMS yang saya bahas tadi, ada anxiety, ada dia rasa cemas, sensitif, labil, atau kemudian gitu. Ada yang dia hyperhydration. Jadi dia merasa kembung, kayak gitu. Dia ada nyeri di dadanya, ada pembengkakan. Ini bisa juga ada. Walaupun yang paling sering itu biasanya ini craving, depression, sama anxiety. Tapi yang paling sering ini ya, craving sama anxiety. Kalau depression ini biasanya nggak terlalu kayak gitu ya, nggak terlalu, tapi juga ada. Tapi kalau secara persentase itu banyakkan anxiety sama craving. Nah, ini berhubungan juga sama tingkat stres tadi yang mempengaruhi menstruasi. Dan di sini ada depression nih, depression ya, dia depresi, itu dia akan mempercepat fase menstruasi dan juga bisa memperlama fase menstruasi. Ataupun dia menstruasinya jadi terhambat, jadi tidak menstruasi. Nah, bagaimana dietnya? Gitu. Karena craving-nya tadi, tipe PMS yang craving-nya tadi itu dia biasanya lebih konsumsinya yang manis-manis, gitu, supaya dia bisa menurunkan gejala dari PMS, gitu. Nah, itu diganti dengan konsumsi karbohidrat kompleks yang dia tinggi serat. Kalau karbohidrat kompleks berarti dia yang kalau yang kompleks itu dari kentang, dari jagung, dari kacang-kacangan, kayak gitu. Itu yang kompleks, karena dia lebih tinggi seratnya. Kayak gitu. Terus yang kedua, mengonsumsi rendah lemak dan tinggi karbohidrat akan mengurangi pembengkakan payudara. Ini ya, jadi konsumsinya rendah lemak atau dia konsumsinya lemak non apa namanya tidak jenuh, lemak yang tidak jenuh itu yang berasal dari protein nabati, gitu. Terus yang ketiga, konsumsi natrium yang tinggi berhubungan dengan kejadian PMS. Yang tadi nih, tipenya di sini kan ada pembengkakan ya, pembengkakan di tangan maupun kaki gitu. Nah, supaya mengurangi terjadinya pembengkakan, nah itu harus mengurangi konsumsi natrium, karena natrium itu dia fungsinya mengikat cairan ya. Jadi harus dikurangi. Terus selanjutnya yang keempat, mengkonsumsi vitamin B6. Dia akan memberikan efek rileks dan tenang menjelang menstruasi. Nanti dicari ya sumber-sumbernya vitamin B6, vitamin E, kayak gitu. Ini biasanya lebih banyak kan kalau vitamin itu pada buah-buahan dan juga sumber karbohidrat aslinya. Nah, kalau vitamin E dia bisa mengurangi ketegangan pada payudara yang tadi ada pembengkakan dan juga ketegangan kayak gitu. Yang keenam, mineral seperti seng dan juga magnesium itu bisa membantu meringankan gejala PMS, yaitu sakit kepala, sakit pinggul, dan juga ketegangan. Untuk kalsium, dia bisa mengurangi rasa nyeri selama fase menstruasi. Dan juga dia bisa mengurangi retensi cairan. Jadi akhirnya dia tidak terjadi pembengkakan yang tadi, karena dia mengurangi retensi cairan. Gitu ya. Terus yang ke-8, kafein dapat menimbulkan kecemasan atau depresi. Boleh mengonsumsi, tapi tidak dalam jumlah banyak. Itu ya, dalam sehari misalkan konsumsi kopinya 1 gelas atau setengah cup, kayak gitu. Karena kan dia bisa menghambat penyerapan zat gizi besi juga ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Sebelum terakhir ada yang mau ditanyakan terkait kebutuhan pas waktu PMS, terus dia terkait menstruasi, ada yang mau ditanyakan?
Jadi ini program prakonsepsi ya yang sudah bisa dijalankan sama BKKBN atau Kementerian Agama. Gitu. Jadi kalau sekarang itu sudah di program BKKBN maupun di Kementerian Kesehatan juga Kementerian Agama ya. Gitu. Kalau di Kementerian Kesehatan itu dia ada monitoring Catin juga, status gizi Catin, calon pengantin. Jadi sebelum menikah, ya gitu ya, dia dicek itu status gizinya, kayak gitu, dan juga HB-nya, gitu ya, dan juga dia diberikan edukasi terkait kebutuhan selama proses kehamilan dan juga organ reproduksinya, bagaimana cara menjaganya juga, gitu sebelum hamil gitu, ataupun setelah hamil kayak gitu ya. Dan juga ini sebenarnya selain calon pengantin juga ada di programnya di remaja. Kalau remaja tadi kan dia pemberian tablet TTD ya, pemberian tablet TTD dan juga sarapan itu langsung program juga ya. Terus untuk pasangan usia subur juga ada programnya juga. Nah, kalau pemeriksaan fisik tadi untuk Catin, jadi biasanya memang ada sebelum nikah ya, gitu. Yang keempat suplementasi gizi ada di sini sama yang sini ya. Terus untuk konsultasi kesehatan bisa di sini juga, ataupun pas waktu hamil juga ada konsultasi kesehatan. Nah, pemeriksaan status gizi ini untuk apa sih? Untuk apa ya? Menanggulangi masalah kurang gizi kronis KIK dan juga untuk mengurangi resiko terjadinya anemia. Nah, dengan cara tadi pemberian suplementasi, terus memberikan edukasi, tidak hanya terkait makanan ya, tapi terkait psikologi juga bisa, gitu. Karena tentunya sebelum kita, tentunya kehidupannya itu akan berbeda, gitu ya. Tingkat stresnya pun juga akan berbeda. Ketika menikah maupun sebelum menikah juga akan berbeda. Gitu. Terus di sini pemeriksaan status gizi ini kenapa penting? Yang pertama karena memang untuk mengetahui penambahan berat badan setelah hamil, pas waktu hamil. Dengan status gizi kurang, normal, lebih, itu peningkatan berat badannya akan berbeda. Ya, makanya sebelum hamil, ibu itu kan diberikan buku KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di situ dicatat ya, berat badan sebelum hamilnya berapa, gitu ya. Dan juga biasanya pas waktu kehamilan itu akan dicek lingkar lengannya. Dia KIK atau enggak nih, dilihat dari lingkar lengan atasnya, diukur. Gitu ya. Ini ya, jadi kalau dia di bawah 23,5, dia nanti KIK. IMT prakehamilan ini sama kayak IMT status gizi normal. Gitu. Jadi kalau dia status gizinya normal, status gizi kurang, status gizi lebih, itu peningkatan berat badannya tuh berbeda-beda. HB-nya lebih dari 11, jadi dia tidak anemia ya, kalau kurang dari 11 dia anemia. Hipertensi ini juga akan mempengaruhi ya nanti di kehamilan ya, kayak gitu. Jadi dia harus dicek juga. Jadi kalau pas waktu hamil itu kan juga ada ini ya, cek kesehatan juga 4 kali gitu. 4 kali di 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga. Jadi ANC, pemeriksaan antenatal care gitu. Ini juga bisa mengecek gula darah dan juga protein urin. Kalau gula darah ini karena berhubungan sama pas waktu ibu hamil nanti ada DM-nya dia berhubungan sama ibu hamil. Itu DM-nya gestasional ya namanya ya. Jadi DM yang hanya terjadi pas waktu hamil. Nah, untuk konsultasi kesehatan itu sebenarnya banyak ya, tidak hanya terkait mengenai gizi, tapi dia juga mengenai penyakit menular, penyakit tidak menular juga. Itu kalau PHBS juga masuk lah ya, ke gizi juga bisa gitu. Kesehatan reproduksi juga. Jadi tidak hanya bagaimana cara kita mengonsumsi, tapi juga bagaimana cara kita mengatur. Di sini kan dia termasuk ke gaya hidup ya, di sini ya, pola hidup ya, gitu. Jadi semuanya. Nah, kalau di KUA biasanya akan di KUA maupun di puskesmas ya,
Ini termasuk ke captin ya, maksudnya informasi ke calon pengantin ya kayak gitu. Jadi kalau di puskesmas itu ada informasi-informasi seperti ini. Jadi kesehatan reproduksinya, pendekatan siklus kehidupannya bagaimana, hak reproduksi antara laki-laki perempuan bagaimana, itu termasuk ke dalam KB, keluarga berencana juga. Gitu. Kalau di KUA biasanya hanya informasi pranikahnya itu hak dan tanggung jawab suami istri, gitu ya. Nah, di sini juga di puskesmas juga akan diberikan gitu ya persiapan gizi, dan juga sebelum menikah biasanya ada pemberian imunisasi supaya nanti tidak ada infeksi ya pas waktu melahirkan. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. terkait dengan